kelompok 7 kelas 8. Kami akan memaparkan proyek Pancasila kami yang berjudul Pemberantasan Aksi Judi Online dan Slot di Desa Mekargali melalui Pop-up Ads Edukasi Hukum. Sebelumnya perkenalkan, saya Amalia Naila dengan NIM 198244146. Saya Kartika Dwi Cahyani dengan NIM 198241182. Saya Fatimah Zahra, NIM 161241134. Saya Irma Demayanti, NIM 198241134. Saya Jihan Amira Syafitri, NIM 1982422. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang menjadi fokus utama dalam proyek ini. Perjudian online semakin meluas di era digital, memudahkan akses masyarakat melalui aplikasi atau link di media massa. Perjudian online dilarang oleh pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT dan pasal-pasal terkait di KUHP yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Perjudian online berdampak buruk pada kesehatan mental seperti depresi, stres, hingga menyebabkan bunuh diri karena kekurangan dana. Fenomena ini marak terjadi di Desa Mekargali, Kabupaten Sumedang. Masyarakat rela menjual barang-barang berharga mereka demi berjudi. Proyek ini bertujuan untuk mengulas fenomena kecanduan judi online dan dampaknya terhadap kesehatan mental, dengan harapan dapat mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan juga instansi terkait untuk mengatasi maraknya kecanduan judi online ini. Dan diharapkan pula untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat nantinya. Di sini, saya akan memaparkan apa saja tujuan perencanaan kegiatan kami. Yang pertama, untuk menjelaskan mengapa aksi judi online dan slot dapat terjadi di Desa Mekargali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari aksi judi online dan slot di Desa Mekargali. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara penanganan aksi judi online dan slot di Desa Mekargali. Apa sih relevansinya judi online dengan Pancasila? Sila ke-1. Banyak agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, melarang perjudian karena dianggap merugikan dan dapat mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Judi online yang seringkali melibatkan taruhan uang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika agama. Sila kedua. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan sosial individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap individu seharusnya diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan dari potensi kerugian atau bahaya. Sila ketiga. Judi online bisa menyebabkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Misalnya, kerugian finansial akibat judi bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan interpersonal dan mengganggu keharmonisan sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dan integrasi sosial. Sila keempat. Pancasila mendorong pengambilan keputusan yang bijaksana dan berbasis pada musyawarah. Kita bisa mengatasi masalah perjudian online melalui musyawarah dan perwakilan. Sila kelima. Judi online seringkali menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan sosial karena dapat menimbulkan masalah seperti kecanduan, kerugian finansial, dan dampak negatif lainnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian deskriptif untuk mengurangi angka penggunaan judi online, khususnya di Desa Mekargali dan umumnya di masyarakat Indonesia. Kami telah merancang 3 program dengan judul Pemberantasan Aksi Judi Online dan Slot di Desa Mekargali melalui Pop-up Ads Edukasi Hukum. Akan ada 3 program yang kami laksanakan dan 2 diantaranya merupakan program dengan prinsip SDGs atau Sustainability Development Goals atau yang sering kita kenal dengan program berkelanjutan. Program pertama yang akan dilaksanakan ialah seminar. Pada seminar ini, kami akan menghadirkan narasumber dari Polsek setempat untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Mekargali. Kami menggunakan Desa Mekargali sebagai audiens sekaligus sampel pada penelitian kami kali ini.
Dan pada seminar ini, di akhir acara kami akan memberikan QR Code yang nantinya akan kami arahkan kepada masyarakat Desa Mekargali supaya untuk memindai QR Code tersebut. Kemudian program kedua, yakni program yang menerapkan prinsip SDGs atau Sustainability Development Goals, yakni pemunculan pop-up ads sekaligus edukasi hukum dengan maskot yang telah kami buat, yakni si Juno. Hal ini dilakukan dengan memindai QR Code yang telah kami sediakan yang kemudian akan diproses oleh sektor teknologi untuk didapatkan IP address-nya. Yang kemudian melalui IP address yang telah didapat akan dimunculkan pop-up ads di device mereka. Untuk menjangkau masyarakat di luar Desa Mekargali, kami juga telah mempersiapkan akun Instagram yang nantinya akan kami gunakan sebagai media promosi QR Code yang telah kami buat supaya dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat di luar Desa Mekargali juga. Dan program yang terakhir atau program yang ketiga menerapkan prinsip SDGs ialah konsultasi hukum dan kesehatan mental melalui situs yang telah kami buat. Pada situs ini, pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang telah tersedia untuk mengonsultasikan permasalahan mengenai penyuluhan hukum serta kesehatan mental yang dirasakan. Dan situs ini dapat dimanfaatkan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Ketiga program ini kami laksanakan dengan harapan dapat menurunkan angka penggunaan judi online di Indonesia, karena berdasarkan berita yang tersebar seperti ini, dan ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan angka pengguna judi online tertinggi. Berdasarkan data PPATK, bahwa negara Indonesia telah mencapai rekor pada tahun lalu, yakni tahun 2023, dengan transaksi hingga mencapai 327 triliun. PPATK juga mengungkapkan bahwa para pengguna judi online di balik angka ratusan triliun telah tadi saya sebutkan, terdapat 2,76 juta pengguna. Dan 2,19 juta penggunanya itu merupakan pegawai dengan gaji dari menengah ke bawah. Selain itu, pada mahasiswa, pelajar, buruh, petani, bahkan ibu rumah tangga. Sungguh ironis. Selain itu, pada 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga Republik Indonesia melonjak sebesar 8.136,77%. Berdasarkan data ini, dari mulai tahun 2017 hingga tahun 2023, angka transaksi judi online di Republik Indonesia terjadi kenaikan. Kemudian pada tahun 2023 hingga 2024, tepatnya awal tahun 2024, angka judi online menurun drastis hingga ke angka 100 triliun. Namun bukan berarti kita harus berhenti untuk memperjuangkan pemberhentian atau pemberantasan aksi judi online ini, namun kita harus lebih bersemangat supaya kasus ini dapat terselesaikan dan tidak memakan korban lainnya. Baiklah, untuk keberhasilan dari proyek yang kami perbuat, di sini kami merangkum dalam sebuah roadmap dan membagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, di sini kami bakal melakukan tahap inisiasi. Di tahap inisiasi sendiri, di sini kami bakal menentukan topik dan juga pengembangan proposal tentunya. Dan yang kedua merupakan tahap pengembangan. Di tahap pengembangan, di sini kami membagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah pembinaan kepada dosen. Terus di sini juga kami bakal menentukan jadwal dan juga lokasi yang ingin kami laksanakan. Dan yang ketiga bakal kami lakukan kerjasama antar lintas sektor seperti teknologi dan juga aparatur desa tentunya. Dan juga di poin nomor 3 yaitu adalah tahap lanjut. Nah, di tahap lanjut sendiri di sini kami sudah melakukan sebuah seminar tentang penyuluhan judi online di Desa Mekargali khususnya. Dan di tahap lanjut ini, di sini kami bakal memberikan informasi lebih tentang iklan pop ads yang kami perbuat dan juga fungsi dari scan code QR yang kami lakukan sebelum seminar. Di sini juga kami bakal melakukan sebuah simulasi tentang bagaimana cara memakai situs yang kami perbuat untuk konsultasi para korban dari judi online, keluarga maupun teman-teman sekitar. Dan yang keempat adalah tahap hilir. Nah, di tahap hilir sendiri kami melakukan atau memberikan cenderamata secara simbolis kepada aparatur desa ataupun masyarakat setempat sebagai penanda bahwasannya di Desa Mekargali ini sudah pernah dilakukannya seminar mengenai bahaya judi online. Dan di tahap hilir ini kami juga melakukan pemantauan yaitu guna untuk merefleksikan apakah proyek kami ini sudah berhasil ataupun belum. Dan yang kelima adalah tujuan. Di tujuan ini kami berharap untuk mengurangi serta memberantas aksi judi online khususnya di Indonesia. Dan juga di sini kami berharap untuk mewujudkan pilar SDGs nomor 1 dan juga 3.
Lumayan buat bayar UKT. Oh iya, gimana sih cara mainnya? Kayak main game biasa aja. Ini kita kayak di Spin aja ya? di spin. Untungnya berapa sih? Ih mau dong, gimana? Untungnya 52.000 sekali jackpot. Wow, Lumayan, apalagi kalau misalkan jackpot berkali-kali. modalmu berapa? Wow, jackpot! Kalian lagi ngapain? Kalian ngapain? Kayaknya judi. Enggak, Orang kita main game biasa aja. Kalian tahu gak sih, judi itu bahaya buat kesehatan mental? Enggak, kami biasa-biasa aja. Iya, kita main game biasa. Emang kalian gak akan ngerasain sekarang, tapi kalian bakal ngerasain dampaknya nanti. Saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dalam proyek ini. Jadi, proyek ini bertujuan untuk memberantas aksi judi online dan slot di Desa Mekargali melalui pop-up ads edukasi hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah dan sektor teknologi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online dan slot di Desa Mekargali serta memudahkan akses informasi hukum kepada masyarakat. Dengan melalui pendekatan edukatif dan kualitatif, diharapkan meningkatkan penurunan angka pengguna judi online dan membuat lingkungan yang lebih sehat kepada masyarakat.